sebelum memperkenalkan diri saya, nama lengkap saya adalah Mardigu Bowi Prasantyo, udah pasti orang Jawa. Dan orang tua saya adalah pensiunan militer, angkatan udara. Saya mohon siapa yang dari keluarga militer, angkat tangan. Oke, nggak banyak ternyata, alhamdulillah. Dan pensiun terakhir pangkatnya kapten. Jadi tidak mungkin saya bercita-cita sekolah untuk kuliah, itu tidak mungkin. Sebagai anak kolong, orang tua kerjanya pindah-pindah. 7 tahun saya tinggal di Palembang, 7 tahun tinggal di Balikpapan. Jadi sewaktu kecil, dari dulu cita-cita saya adalah sekolah di Amerika. Jadi saya gunting itu White House, rumahnya Donald Trump itu, saya taruh di kantong celana saya. Dari kecil, TK, SD, dan saya percaya 1000% saya pasti sekolah di Amerika. Nggak ada yang bisa kalau bilang nggak mungkin, itu di kepala saya sudah hilang kata-kata tidak mungkin. Walaupun tahu orang tua saya nggak ada apa-apanya. Kalau kita dulu suka main kelereng, ya, siapa yang masih ingat mainan benda bulat itu? Kan kalau kita masukin kelereng, kalau keluar kelerengnya jadi celana dulu sering jadi coklat kan, kiri kanannya, bener nggak? Begitu keluar itu, keluar juga gambar yang saya gunting dari koran. Teman-teman di Palembang bilang, apa tuh? Aku nak sekolah di sana. Mak mano, dusun gitu, ngerti kan? Nggak mungkin. Pindah ke Balikpapan juga sama. Singkat cerita, tahun 85, tua juga gue ya, tamat SMA. Jadi kalau naik bus itu dari Bulungan ke Halim itu lewat Teknikbud. Jadi ada pengumuman sekolah luar negeri di zamannya Pak Habibie. Jadi the best student yang nilainya 9, 10, 9, 10 selalu mendaftarkan diri untuk sekolah ke Jerman atau ke Belanda. Oh, kita juga nggak mau kalah, benar nggak? Sebagai orang yang moderat, modal dengkul urat, berani saya mendaftarkan diri. Saya ingat pengumuman itu adalah tanggal 5 Mei. Diumumkan dari sekian ribu orang, nama saya nggak keluar. Bagi saya tidak heran, karena nilai saya cuma 6, 6, 6, 6, paling tinggi 8. Agama. 1. Agama aja. Nah, 3 hari setelah pengumuman, keluar sebuah surat masuk ke rumah saya untuk saya datang lagi ke Teknikbud. Saya berdatang berdua, ada 1 orang, baru saya terlambat, saya duduk di samping situ, terus ada 3 orang di lantai 4 di Teknikbud, mungkin yang senior ya. Kemudian datanglah seorang bapak, mungkin pejabat eselon 1 atau 2 mungkin ya, bawa dokumen yang sangat tebal. Dia lewat di depan bangku kita, dia banting dokumen, wah, di depan bangku kita, anak 17 tahun dibanting dokumen di depan, rasanya kayak apa? Gemeter kita, bener nggak? Apa yang dia bilang? Ini 2 orang menyusahkan negara. Kalian ini ngimpi aja masih bahasa Jawa. Semua nilai 6 bahasa Inggrisnya jemput. Wah, Pak, bisa dibayangin Bapak Ibu? Kita nggak ngerti apa-apa, diceramain marah-marah 15 menit. Saya dalam hati bilang, ini ada masalah sama bininya kayaknya di rumah deh. Kita jadi samsak, bener nggak? Di ujung kalimat itu cuma dia bilang, lu berdua berangkat ke Amerika. Kaget kita. Kita heran nanya dong. Ada 6 tempat untuk ke Amerika, yang daftar cuma kalian berdua. Kalian berangkat. Jadi kita berangkat bukan karena pintar Bapak Ibu.
Dan yang jadi masalah kan jurusannya kita nggak bisa pilih, betul ya? Jurusannya nggak bisa milih. Jadi waktu ambil S1-nya Applied Psychology in Business. Terjemahan Indonesianya apa ya? Aplikasi psikologi di dalam bisnis. Contoh aplikasi psikologi dalam bisnis, atau misalnya begini. Kita ke Starbucks. Siapa di sini yang pernah ke Starbucks? Oke, bayanglah semuanya ke Starbucks. Starbucks, kita tahu jualan kopi, betul ya? Tapi ada yang Bapak Ibu mungkin tidak perhatikan, bahwa bangkunya Starbucks itu tingginya 45 cm. Sehingga kalau perempuan itu berdiri, dia ininya tidak terlalu tinggi, jadi tetap bisa ke bawah. Dan nyaman. Karena 45 cm adalah ergonomik, semua manusia di dunia nyaman. Tingginya meja itu 47 cm. Tabelnya ada 3, 47, 65, 105. Psikologinya di meter dan itu paling nyaman. Jadi kalau kita kerja dengan yang pakai 105, biasanya 110. Starbucks 100. Itu semua adalah psychological. Jadi dia bukan hanya sekedar menjual kopi yang murah atau kopi yang mahal atau kopi yang enak, tetapi psychological factor itu menentukan. Jadi kadang-kadang kita membuat kafe yang lebih enak dari Starbucks rasanya, suasananya lebih enak mungkin, tapi ambience psikologi atau duduk nggak bisa, nggak akan terbeli. Itu adalah applied psychology in business. Atau mungkin begini, Indomaret warna dasarnya merah dan biru, betul ya? Kalau di daerah Muslim, misalnya kalau di Jakarta di daerah Ciputat, di IAIN dekat UIN, itu simbol merah birunya dikecilin, hijaunya didominankan. Mengerti ya? Karena bagi Muslim hijau itu adalah damai, merah threat. Karena itu Smesco suatu jual di Pantai Indah Kapuk nggak laku karena warna hijaunya yang dominan. Bagi Chinese merah bawa rezeki, paham ya? Hal-hal seperti itu hal kecil, tapi kita kalau bilang toko gua nggak laku-laku ya, ada social value yang psychological yang Anda harus paham. Itu adalah applied psychology in business. Ada banyak lagi, tentunya di kelas lain ya. Hari ini bukan tentang psikologi, bener ya. Tetapi mudah-mudahan dapat makna bahwa nanti Anda selagi berbisnis, bukan sekedar namanya yang lucu dan lain sebagainya, ada efek psikologi dari produk Anda. Nah, waktu master kita nggak bisa pilih. Masternya adalah Criminal Mind and Forensic Investigator. Kita ngurusin teroris. Jadi disitulah saya berkenalan sama dunia intelijen, interogasi. Jadi kalau dicek sekarang Mardigu Bowie menginterogasi 427 teroris dia. Nanti saya ceritakan kenapa sampai sana. Nah, disitulah akhirnya kita kenal dunia intelijen dan lain sebagainya, sehingga pulang tahun 91, 6 tahun kuliah itu berhadapan orang di depan saya namanya Pak Benny Murdani. Dia memperkenalkan, saya menyepelekan Anda. Oh, ini user saya. Dan dia panggil seluruh orang yang menyekolahkan saya ke Amerika. Dimaki-maki. Kamu goblok katanya gitu. Karena state sponsor terorisme hanya Pak Harto yang melakukan. Tugas dia mata-matai Pak Harto. Lo gila kali katanya gitu, bener gak? Karena yang melakukan state sponsor kan hanya Pak Harto, bener gak? Singkat cerita, kamu gak usah perjalanan ini ikatan dinas 10 tahun. Dirilis, hari itu juga dirilis Pak. Alhamdulillah, bener gak? Kalau nggak saya jadi pegawai negeri 10 tahun Pak, harus membayar negara ngeluarin duit saya miliaran gitu. Tetapi kalau negara panggil saya tidak akan menolak, karena itu sudah yang membuat saya ada di level ini adalah negara.
Saya berhutang banyak sama bangsa ini, sama negara. Nah, 99-an atau peristiwa samping. Jadi habis itu saya di dunia profesional, saya kerja di bank, kerja di treasury departemen. Saya harus cerita panjang lebar supaya saudara-saudara saya yang ada di ruangan ini mengerti. Kalau Anda punya uang banyak, Anda taruh di bank. Kalau bank punya uang banyak, diapain? Dikreditkan, betul ya? Apa yang terjadi kalau kreditnya banyak orang yang masalahnya jelek sehingga uangnya numpuk di bank? Portfolionya pindah ke departemen yang namanya treasury. Treasury department adalah where money makes money. Kita bisa beli falas, high yield fund, bond, portfolio yang lain-lainnya, hedge fund dan lain sebagainya. Saya di Panin Bank di treasury departemennya, berhubungan sama RMBS, Reuters Monetary Direct Quoting System. Jadi kalau ada buying selling, jadi kita dealernya untuk portfolio seperti itu. Tahun 2-3 tahun kemudian entrepreneurship saya keluar karena saya lihat ada regulasi perbankan di mana bank devisa bisa main treasury, bank non devisa tidak bisa. Saya buat sebuah perusahaan yang namanya Megasino Investama. Megasino Investama adalah the first investment banking di Indonesia dengan kliennya 200 bank non devisa. Saya bisa sebut banyak nama pegawai saya, saya mau keluarin satu nama saja, yang namanya Rosan Roslani, sekarang ketua Kadin. Dia pegawai saya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Rosan ya. Dan jangan tanya list-list berikutnya. Tapi satu hari keuntungan saya pribadi waktu itu adalah $10.000. Masih bujangan, masih uji kelamin, usia jigo kelakuan minus. Masih 25-26 tahun. $10.000 per hari, Anda bisa bayangin. Bayangin saya kayak dulu, gantengnya kayak apa, bener nggak? Sekarang udah putih semua. Sukses cepat, apa-apa bisa dibeli, dan akhirnya saya mempunyai sebuah moto, sukses yang cepat itu bukan guru yang baik. Karena bisnis saya bangkrut juga. Yang benar adalah sukses cepat dan konsisten. Kalau sukses cepat, bukan guru yang baik, bisa lupa diri. Singkat cerita, saya bangkrut, minus. Saya bilang sama Rosan, sama Sandi, karena Rosan bilang, Mas, saya nggak pernah mimpin 150 pegawai yang overseas graduate S2-nya 60%. Anda jadi associate director. Saya bilang, ya Sandi, Rosan, dulu pegawai, sekarang saya pegawai mereka, Pak. Itulah hidup. Shit happen dalam kehidupan kita, bener nggak? Iya. Jadi portfolio main, profesional main, bangun properti, oil and gas bangun, sampai suatu hari di 2008 saya memiliki partner namanya Pak Kadek Sarjana. Dia triliuner. Partner saya punya minoritas di perusahaan dia. Perusahaan kami adalah kalau kami matikan gas, Singapura mati, karena kita punya the first cross border country pemilik yang mengelola gas. Jadi dari Rabu Muli, Gresik ke Singapura, dari Natuna, Singapura dan Malaysia. Jadi 20% gas kita. Jadi kalau kita mati, matilah itu negara, 20% ya. Partner saya, ya, Bapak Ibu saya sarankan untuk selalu punya partner senior dan pastikan orang itu lebih pintar dari kita, lebih kaya dari kita, lebih soleh dari kita, betul ya? Karena kalau kita ke bawah ya kapan kita naiknya gitu. Saya ingat tuh tahun 2008, saya lagi duduk, kami ada kantor, karena dia merokok, ada pohon yang selalu dia bilang, saya bilang, saya manggil dia Babe, karena jarak umurnya sangat jauh. Saya bilang, B, apa cara atau bagaimana caranya supaya saya bisa jadi triliuner, 12 digit rekening di bank seperti kamu? Ya begini aja. Dia bilang, B, ngerti nggak pertanyaan gue? Gitu kan?
Kenapa gitu? Apa pertanyaanmu? Gimana caranya supaya saya jadi triliuner seperti kamu kayaknya? Gitu aja Pak. Terus dia nanya, lo lapar Wik? Jawaban saya, lapar. Berapa lagi? Seberapa lapar? Lapar banget, saya bilang gitu. Dia ngisep lagi. Bener lo lapar? Lapar. Dia nggak ngomong Pak, saya sudah paham. Ngerti nggak maksudnya? Enggak juga. Kalau Anda lapar, Anda pasti bilioner Pak. Jadi syarat untuk jadi triliuner Pak, lo lapar. Kalau lo kenyang nggak bakal, udah berhenti aja, bener nggak? Jadi how can you teach a hunger? Bagaimana lo bisa ngajarin rasa lapar? Kita harus punya set mimpi yang baru, bener nggak? Jadi saya bilang, aku dapat, saya harus lapar. Saya mulai menentukan target-target. Itu 2008. 2009 saya dapat kontrak dari PLN untuk mendistribusikan gas 50 mmCFD dari Sumur Bundi, Pertamina punya, ke Tambak Lorok, Semarang. Perlu investasi 1,6 triliun. Kontrak tersebut adalah 32 triliun 15 tahun. Saya sudah dapat kiri, saya sudah dapat kanan. Pertanyaannya, 1,6 triliun WT Soko dalam hati saya, orang Jawa beda benar. Kan sebagai moderat kan modal dan program dari mana dapat duitnya, benar nggak? Kontrak itu saya pegang hampir setahun. 2010, waktu itu Pak Dahlan Iskan adalah direktur PLN. Saya pikir aja, saya mau ketemu Pak Dahlan, saya nggak kenal Pak Dahlan. Saya mau ngomong, Pak Dahlan, saya udah datang ke 60 bank, lembaga keuangan, financial institution, saya nggak bisa membiayai karena saya tidak punya jaminan. Betul ya? Jadi saya minta Pak Dahlan ngomong di depan para bank bahwa penting proyek ini karena negara hemat 8 triliun per tahun. Karena kalau pakai sekarang tambah lorok pakai gasolin, kalau diganti gas dari 10 triliun ongkosnya cuma 2 triliun. Jadi save 8 triliun. Nah, oke, saya nggak kenal dia. Prinsip saya kedua adalah if you never throw the dice, you will never have a six. Terjemahan bebasnya oke. Kalau Anda nggak pernah melempar dadu, Anda nggak akan pernah dapat 6. 6 yang terbaik kan? Kita suka diem aja, nggak berani buat keputusan. Bapak Ibu, throw the dice. Ruginya apa sih? Terkecil Anda dapat 1, betul ya? Maka saya throw the dice. Saya datengin Pak Dahlan. Saya ketemu resepsionis di depan. Saya bilang, saya mau ketemu Pak Dahlan. Boleh Pak, ngantri ya Pak? Ngantri Pak, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ngantri. Selain dia sibuk, tamunya banyak. Bapak kira-kira dapat 3 minggu lagi Pak. Kapan kayanya gue ini? Saya tiap hari datengin, saya harap adalah ada peluang. Saya cuma minta waktu 1 menit, enggak, waktu saya minta 30 detik ketemu Pak Dahlan untuk menceritakan masalah saya dan itu solusinya ada di Pak Dahlan. Saya bilang gitu. Nah, saya tunggu aja 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Pas ada tamu yang Pak Dahlan panggil ke sekretarisnya, tamu tersebut lagi ke toilet. Saya bilang, enggak, boleh saya masuk 30 detik aja. Tahu sendiri kan, karena ngotot mungkin ya, karena orang bener-bener apa, orang sudah bilang bahasanya apa kalau kita pengen banget tuh. Iya gitulah gitu. Iya getar juga cewek ini, bener nggak? Terus dia bilang, iya Pak. Dia masuk ke dalam, Pak ada orang gila minta waktu 30 detik sama Bapak. Pak Dahlan bilang masuk. Saya bilang, Pak izin, ini saya dapat kontrak dari PLN, dapat kontrak dari Pertamina. Saya perlu uang 1,6 triliun untuk bangun ini, di mana proyek Tambak Lorok akan menghemat negara 8 triliun. Dia melihat gitu. Oh iya, dia melihat. Waktu itu belum dia yang jabat. Apa masalahmu? 30 detik sudah habis. Saya janji 30 detik Pak. Ini kartu nama saya kalau Bapak butuh saya. Oh, postur bohong, bener nggak?
Singkat cerita, maaf hari ini saya cerita aja, saya nggak bisa motivasi soalnya. Akhirnya padahal mungkin mencerna segala macam, saya ditelepon sekretarisnya, seminggu kemudian saya ngadap, saya presentasi. Padahal bilang, kamu butuh saya apa? Pak, saya akan datangkan direksi Bank Plat Merah, Bapak akan jadi pura-puranya kita ke Semarang, ngadain groundbreaking pura-pura. Jadi ada upacara, terus nanti bank datang, Bapak ngomong, kalau bank itu termotivasi, pasti bank akan melihat ini opportunity, bener ya? Saya tanya sama anak-anak, ada uang berapa? 135 juta Pak buat gajian. Sambil, wah Pak ini buat gajian. Sewa private jet, ibu karet, direksi PLN, direksi Pertamina, direksi Bank Plat Merah, naikin private jet. Kita mau naik kereta api, bener nggak? Kita di Semarang bandar api, first impression, sewa yang miring ini semua segala macam, pakai Alphard cuma 5 biji, bener nggak? Biar kalah nasi, asal jangan kalah gengsi. Begitu datang, padahal ngomong dan segala macam, bank mencatat. Saya ingat banget itu moment of greatness. Karena besoknya Bank Mandiri menawarkan 1,2 triliun, Bank BNI menawarkan 1,2 triliun. Bayangin, Sontoloyo nobody dapat duit segitu, tapi kan untuk project bukan untuk kita, benar nggak? Dari situ, dari 2 tahun yang lalu 2008, bagaimana 12 digit? 2010 utang saya 12 digit Bapak Ibu. Tapi kan 2022 kalau ini lunas, insya Allah 12 beneran kan? Jadi sebenarnya saya belum 12 digit beneran secara, tapi pembukuan untung di ledger utang itu dimasukkan aset, betul ya? Ah bolehlah kita ngaku-ngaku triliuner, betul ya? Jadi dunia oil and gas adalah latar belakang saya. Kita punya the biggest LPG plant di Prabumukti, 35 MMSCFD, jadi liquid petroleum gas. Bapak Ibu, LPG itu benda cair, bukan gas. Liquid petroleum gas. Karena itu kalau di rumah, kalau gasnya habis, jangan cepet-cepet ganti. Karena kemungkinan di Bandung dingin, di bawah beku. Jadi kalau bisa kasih nampan, kasih air panas, taruh, nanti dia melting lagi dan bisa keluar. Jadi masih ada sekilo 2 kilo itu. Kalau bisa gas jangan taruh di bawah ya. Ini 1 kilo juga duit itu Bapak Ibu, bener nggak? Zaman sekarang dinaikin semua Pak Jokowi. Nah, ya ini dunia. Nah, kesibukan saya tahun 99 membantu negara urusan Sampit, di mana Dayak sama Madura fight gitu ya. 3 bulan saya di sana. Kemudian Pelagandong, Malino 2, Pak Yusuf Kala tahun 2000 minta kita di Malino, antara Ambon Merah, Ambon Putih kita minta di tengah sana. Tahun 2004 peristiwa Aceh, kita juga negara minta bantu. Kalau udah negara minta sih nggak bisa apa-apa, pro bono, nggak usah dibayar. Nah, puncaknya 2014 kemarin, sewaktu Pak Riyamizal Triakudu menjadi Menteri Pertahanan, beliau memanggil kita 10 orang, 9 jenderal, 1 sipil. Kita diminta untuk membangun namanya Badan Intelijen Pertahanan, BIP, Badan Intelijen Pertahanan. Nah, sangat disayangkan dari 165 negara di dunia ini, hanya Indonesia yang nggak punya Defense Intelligence Agency, DIA, atau Badan Intelijen Pertahanan. Jadi kita buat, 6 bulan kemudian kita paparkan ke DPR. DPR jawabannya tidak. Karena di belakang DPR adalah Amerika. Amerika tidak ingin Indonesia strong. Dibayar semua anggota DPR, ya begitulah. Nanti kalau Bapak Ibu jadi anggota DPR juga pasti terima 5 miliar di kantong, benar nggak?